Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Said Abdul Al-Haddad itu masyhur, orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar misalnya. Pernah enggak gurumu itu nangis pas ngajar? Enggak pernah. Oh lereni, hatinya atas berarti. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak? Enggak pernah. Lereni, berarti wong ra iso syukur katanya. Jadi Abdul Hasan Asadili itu seneng guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Haddad enggak suka seperti itu. Koyok seradi dosa wae guyu. Ini dua kutub besar dalam tradisi wali. Dan itu enggak masalah. Saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak, termasuk kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab karangannya Imam Haromen. Itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak. Imam Malik mazhab yang direvisi Imam Syafi'i juga banyak. Imam Syafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak. Bahkan Imam Nawawi ketika ngarang Minhajut Thalibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini mukhtasar dari Muharrar. Itu beliau juga sering ngeritik kitab Muharrar, indukannya kitab Minhajut Thalibin. Sehingga beliau ngintikan kultu al-asoh kada, wal asoh kada. Tapi ya tadi kama tadinu tudanu. Akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial. Kitab Minhajut Thalibin itu digubah oleh Zakaria Al-Ansori, namanya Manhajut Tullab. Itu ya akal-akalan toh. Minhaj sama Thalibin. Yang satu pakai masdar minhaj, yang satu pakai jamak mudzakkar salim Thalibin. Terus dirubah Zakaria Al-Ansori jadi Manhajut Tullab. Itu kan akal-akalan toh. Thalibin kalau dijamakkan taksir kan memang Tullab. Thalib kan boleh Tullab, boleh Thalibin. Dibully sama Zakaria Al-Ansori, wa takfiri bidzalik aula min takfiril asli kada wa kada. Zakaria Al-Ansori nasibnya baik karena setelah beliau sudah ada orang alim. Jadi tidak ada yang ngelawan kitabnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin jadi bully juga, berhubung nggak ada ya aman apa? Aman. Alfiyah juga gitu, kurang terkenalnya Imam Sibawayh, presidennya ilmu nahwu. Tapi Imam Ibnu Malik ya biasa bully. Kada kakhiltanihi wattisolan akhtaru ghairi ikhtaro infisolan. Ya biasa saja beliau. Padahal maksudnya ghairi itu Imam Sibawayh. Biasa beliau bilang wa'autu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila walisa inti laziman. Ya biasa seperti itu. Jadi kalau menurut beliau marartu bihi wa bi Zaidin, tapi cara orang lain marartu bihi wa Zaidin ya boleh. Wa'autu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila, berarti marartu bihi wa bi Zaidin. Tapi cara Ibnu Malik boleh marartu bihi wa Zaidin, tidak usah mengulang al-jar, huruf jar. Itu biasa dalam tradisi ilmu, jadi senior digugat junior biasa. Tapi insya Allah bukan karena kayak Fasul Masail di sini, itu pasti karena ta'anut itu tadi. Kita wis di pendapat kok kalah kan izin, terus noes, sawur-awuran sidik. Lah nanti musokhai bendarani bijak muni mauquf. Aslinya campur raiso nih, wis apal ya. Karena saya jadi musokhai berkali-kali, jadi saya tak bingung wis muni mauquf. Dan ini tidak ngeritik, ini fakta. Jadi sampean tidak usah tersinggung. Tersinggung malah beneran orang udang menang. Mongkolon itu udang mriki mboten pati ikhlas gara-gara sesuk kalau teng Sedan. Gara-gara jual nama Gus Kausar. Sekolah itu pengapesan, ya, pernah sepuh. Apalagi kemarin, ya sering lah saya ketemu beliau di Mbah Jamil. Kalau di sana menang saya, karena saya Sohibul Bait. Pernah callnya Mbah Hamid, mertua beliau yang isi saya. Beliau mustame'. Ini takdir karma tadi. Itu bisa diviralkan. Gus Bak ngaji Ihya sama Gus Kausar. Itu nggak tahu saya itu musibah apa rahmat. Nggak apa-apa lah, saya mati betul, saya mati santai mawon. Ini urusan ilmu. Kenapa ilmu itu harus digugat? Karena selain masalah usuluddin, ya selain masalah usuluddin dan ya, hal-hal yang mujma'aleh atau mutafaq alaih dalam fikih itu memang potensinya tidak. Asal yang gugat orang alim loh ya, jangan sekedar dosen ora iso ngaji aduh. Dosen tertentu ora iso ngaji, oh iku ora istihad, iku ngawur ini. Istihad itu harus orang alim. Alim itu hafal Quran, hafal ribuan hadis, hafal kutubus sittah, terus khatam Ihya,
Maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir. Khataman ya? Ini khataman namanya Bu. Khatam ini. Wah itu jelas. Lo ora percaya tak tes. Ayo ini khataman apa khatam? Gue langsung khataman. Ayo. Tes betul. Saya sinau Ikhya itu pernah ngaji sama Mbah Mun, pernah tak manani pakai pikiran saya sendiri. Terus tak ulang lagi tak manani pakai pikirannya Said Zabidi kitab Ithaf. Dan kita punya sanad dengan Ithaf itu dekat sekali. Ya sama lah, saya jenengan sama. Karena misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, Ki Mahfud, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan. Abdul Manan yang mbahnya Mbah Mahfud itu mulazim sama Said Zabidi, Sohibul Ithaf. Namanya Said Murtado Az-Zabidi. Jadi sanad kita dengan beliau itu dekat sekali. Ya itu saja misalnya. Ya sama lah sanad saya Peloso Lirboyo kan sama. Sebagian tetap lewat Basim. Biasanya nak sanad jalan pintas lewat Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Tapi ku ijazah amah. Sebetulnya keren sanad mulazamah yang ngaji min awali hatta akhiri. Kalau ketemu beliau kan musim haji, ajas tukum qabilna. Repot. Ya itu ya bagus lah untuk ijazah. Tapi terus ngaji kitab popo. Kadang memalukan gini, misalnya di pondok ngaji be Ustadz Iqbal Jurumiyah, Imriti sama Ustadz Nasor Imriti. Bareng kenal Syekh Yasin bin Isa, mosok Jurumiyah ngaji be Syekh Yasin, nak sakit Syekh Yasin. Sanatem Jurumiyah konti, kok Syekh Yasin? Kebayang nggak Syekh Yasin moco Jurumiyah? Mereka apa yang aku muni sanate ning di ning Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal saiki alumni pondok ngojek. Sing murid dadi kiai, yang muridnya jadi kiai kan izin nak sanate itu Ustadz Iqbal karena jadi Ustadz zaman di pondok pulang sudah ada jadi. Menurut saya itu keangkuhan harus kita sebut. Saya dulu ngajinya sama Ustadz Iqbal, meskipun sekarang sudah ada Ustadz tapi ngajinya sama Ustadz Iqbal. Karena langsung bilang saya Yasin. Yang percaya siapa? Kebayang nggak saya Yasin ngorek Jurumiyah? Nggak kebayang nggak saya Yasin? Sesuai kamu ijazah mabadik fikih juga sama saya Yasin. Sesuai primbon juga sama saya. Boy orang itu punya akhlak sidik loh. Bukan kobilna gak ngerti ijazah apa. Ijazah apa ya? Iya. Pokoknya acaranya ruame ngono tok kan. Dikaimangan ngono tok kenangane. Itu lebih buruk lagi. Nah ini bukan gojlok, ini ngamuk. Jadi ini asli. Kalau gojlok masih baik. Jadi saya ingin sekali sanad itu terjaga. Kalau ngaji ya min awali hatta akhiri. Saya punya kitab karangannya Syekh Mahfud. Sanad beliau. Al-Mustafid 5 alam minal asanid. Itu kalau cerita ketika ngaji sama Syekh Mbah Soleh Darat. Khador tu indahu tafsirul jalalain marroten. Itu min awali hatta akhirihi. Ketika beliau cerita ngaji sama Syekh Abi Bakar Sato. Khador tu indahu al-Bukhari min awali hatta akhirihi. Terus wafatani babu kada wa kada. Yang enggak ngaji juga dihitung. Terus yang ketika bab yang fatani itu saya ngaji lagi sama Syekh ini. Termasuk sama mbah-mbahnya Habib Anis. Namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena sanad kita pasti ketemu semua di Sayyid Zaini Dahlan. Jadi yang Solo Habib Anis kan Anis bin Alwi bin Ali. Yang punya sohib simtut Duror. Ali ini bin Muhammad ya bin Husain. Nah itu juga mufti Syafi'iyah. Jadi insya Allah sanad seluruh Indonesia itu sama, termasuk sebetulnya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kan terus man ba'dahu ini dodak ngaji. Man ba'dahu setelah siapa itu? Mbah Dahlan dodak ngaji. Sebenarnya sanadnya sama. Dulu Mbah Dahlan itu yang ngajinya bareng Mbah Hasyim. Yang Mbah Hasyim lebih mulazamah ke Syekh Mahfud. Sing Mbah Dahlan lebih mulazamah ke Syekh Khotib Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau terlalu modern, beliau berafiliasi ke gerakan Muhammad Abduh. Jadi agak-agak sudah tahu gerakan Ikhwan. Sehingga Mbah Dahlan pulang ke Indonesia dengan gaya reformis yang Mbah Hasyim tetap mengikuti tradisi salaf karena beliau lebih terbentuk oleh Syekh siapa? Mahfud. Kita tahu Syekh Mahfud itu beliau nggak pernah ngajar kitab besar. Nggak pernah ngajar Ikhya atau kitab-kitab besar. Beliau mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Jadi kalau muridnya nggak sanggup muhafadzah, nggak mau ngaji beliau. Makanya kita ini wajib menghafalkan. Itu sebenarnya ya korban dari tadi.
Jadi muhafadzah itu bagian dari itu. Tapi ini korban baik, tentu korban baik. Cuma kritik saya pada pondok-pondok, itu muhafadzah sekarang itu menjadi syarat kenaikan kelas. Dulu itu enggak, muhafadzah itu syarat menjadi orang alim. Sekarang enggak alim pun yang penting muhafadzah. Akhirnya banyak yang hafalannya alfiyah hafal tapi ora paham alfiyah, sing paham ora hafal. Karena biasanya wong paham itu kan banyak analisis. Nah, saya termasuk yang bejo ya paham ya hafal. Ini syukur. Tapi saya harus lebih syukur Gus Kausar. Karena tadi wis paham apa yang ngaji abe aku. Jadi ini masih kalah saya. Saksinya banyak lagi pas ngaji. Dulu Gus Kausar pas di dalamnya bangun bilang saya gini, Gus kalau pengen ngaji dengan saksinya mau sitok. Ini pas aku ngaji ini saksinya wakil. Jadi untung beliau di bangsa. Tapi tidak apa-apa. Saya ikhlaskan tuh bahasa saya aman. Ilmu itu harus dikritik. Sehingga dulu ulama itu biasa tadi. Saya contohkan dari Alfiyah ya, karena yang identik dengan Mbah Jazuli. Ibnu Malik itu muridnya Imam Sakhawi. Beliau ahli qiraah asab. Imam Sakhawi itu muridnya Imam Syatibi. Kita tahu Imam Syatibi terkenal sekali dalam dunia sab'ah. Kan Nawawi fil fikhi kira-kira. Karena yang bisa menerjemahkan sab'ah populer itu Imam siapa? Syatibi. Yang punya karangan Khirzul Amani. Saya pernah belajar kitabnya Khatam. Sehingga Ibnu Malik itu terbentuk oleh qiraah sab'ah. Sehingga kalau beliau mengatakan fin nazmi wan nasri sahihi musbata. Teori saya itu bisa dibuktikan baik dalam syair, maksudnya nazam di situ adalah syair, wan nasri sahih. Nasir sahih artinya qiraatu Abi Amrin. Karena qiraatu Ibnu Amrin itu mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Kalau dibaca wal arhami artinya ada maktuf pada maktuf alih dhamir majrur min ghairi i'adatil jari, yaitu wal arhami diatafkan pada bihi tanpa mengulang huruf jar. Tapi jumhur tentu lebih keren karena jumhur ngikuti qiraah masyhurah wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Jadi jumhur memang bacanya wal arhama diatafkan ke Allah, bukan diatafkan ke bihi. Ketika Ibnu Malik mengatakan fin nazmi, saya tuh nggak pernah terencana mau ngomong ini gara-gara ini mau bully Gus Kausar ini tadi. Maksudnya mau bully tadi dulu guru-guru kita pindah pondok ke Peloso karena kepengen alfiyahnya Mbah Jazuli. Itu harus terjadi lagi era cucu-cucunya, jangan sebaliknya. Ya siap demo ya. Gak wani nak santri Peloso pasti. Walat. Nah ini ngeritik yang membangun. Jadi Ibnu Malik karena cucu murid sama Imam Syatibi itu dia ahli qiraah sab'ah. Sehingga bacaan-bacaan di sab'ah itu yang menjadi dalil beliau ketika punya rumus nahwu. Termasuk beliau meyakini bahwa seperti itu ada, yaitu fin nazmi wan nasri sahih. Maksudnya nasrah itu qiraatu Abi Amrin atau ba'dul qurra sab'ah membaca apa? Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami, bukan wal arhama dalam qiraah itu. Sehingga sebetulnya kalau bicara sanad itu tidak ada ilmu yang asing. Ya tadi karena bapak saya hafid, bapak saya ini teman abahnya ini. Bapak saya dulu akrab sama Gusmi Gusdah. Beberapa kali putranya Gusdah lahir itu yang semaan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran. Makanya saya ketiban barokah beliau saya juga ngapalkan Quran mulai kecil. Terus saya sambil ngaji di sarang. Jadi saya termasuk wong bejo. Di ngaji fikihnya di sarang, terus saya punya tradisi keluarga Quran karena buyut-buyut saya dari ibu itu semuanya keluarga Quran, yang dari bapak itu keluarga ahli tirakat. Jadi cara kalau daftar wali insya Allah cepet. Karena mbah saya dari bapak itu tidak pernah keluar dari kamar. Jadi kayaknya cepet lah kira-kira gitu. Gampang lah. Iya, jadi saya ini daftar wali ya gampang, daftar ulama ya gampang. Kalau daftar orang goblok tidak daftar sudah jadi. Itu lebih gampang lagi gitu. Lebih gampang lagi. Itu adalah murid Sayyid Abi Bakar Syato. Abi Bakar Syato itu kalau Jawa itu kira-kira ruju lah. Itu yang barep namanya Umar Syato. Sayyid Umar Syato itu yang gurunya mbahnya Mbah Mun. Mbah kandungnya Mbah Mun dari ibunya namanya Ahmad bin Syuaib. Itu dulu mondok di Mekah muridnya Sayyid Umar Syato. Memang saya kalau di Lasem terkenal Bani Umar. Jadi buyut saya itu yang partai Bani Umar. Sama dengan Kiai Hamid Pasuruan. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Nah, Yai Umar itu dapat Mbah Maimunah ini. Mbak Yunya Abah Dowi.
Tapi ini karena urusan ilmu ya kadang mbah juga harus dilawan. Karena dalam ilmu itu semuanya fair. Kita tahu semua Jam'ul Jawami' itu dikarang oleh bapak dan anak. Ya biasa saja kalau Imam Taqiyuddin Az-Subki ya dikritik biasa, mengkritik ya biasa, normal saja. Karena ilmu itu siapa saja boleh gugat, tapi tetap ma'al adab. Karena kalau ilmu nggak dikontrol itu bahaya betul. Wajah-wajah gini kan nggak wajah Nabi kan, nggak akan. Nabi nggak akan karena sudah ditutup, wajah wali juga jauh. Jadi kemungkinannya itu wajah muta'annitun sing mempersulit situasi. Tapi tidak usah tersinggung karena ini fakta biasa saja. Biasa. Saya punya pengalaman Basul Masail itu banyak dan berakhir dengan rata-rata mauquf. Orang berengkel itu macam-macam. Kalau orang Madura karena hamiyahnya. Dan itu bagus. Wong ndak hamiyah al jahiliyah. Saya punya sekian contoh perdebatan. Mungkin bisa ditiru dalam Basul Masail. Dan saya ceritakan di sini itu nggak tanggung-tanggung. Logika yang dibangun Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di atas muharrir, di atas musoheh. Tapi langsung Allah Subhanahu. Itu kalau sampean bantah neraka selawas-lawas. Yaitu masyhur dalam kitab Khilyatil Auliya dan beberapa kitab diceritakan kalau di Khilyatil Auliya itu ikut tarjamahnya Ka'bul Ahbar atau Wahab bin Munabbih. Kita tahu kitab Khilya itu indukannya kitab Ihya fi Manaqibil Akhyar. Jadi Ihya itu nginduk sekian kitab, kalau Fitasawuf nginduk Kutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makki. Kalau fi Manaqibil Akhyar nginduk kitab Khilyatul Auliya karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Dan kitab itu memang harus nginduk supaya muttabi bukan mubtadi. Makanya saya senang kayak Gus. Tadi Kausar bilang Abasa baca begini, memang harus begitu. Kalau dia baca sendiri saya tidak percaya. Dia harus ngomong gitu. Kalau tidak saya tidak percaya. Dan bagus begitu. Termasuk yang saya kenang tadi beliau baca Taqihi Al-Harro. Al-Harro saking panas. Karena keyakinan saya memang Al-Harro itu mansubun binas il-khofid. Anil khari terus hanya dibuang. Tahu-tahu jadi nasab, itu juga kasus sebetulnya itu. Ya pantas agak lah, ya lumayan lah, gitu sudah bagus. Begini, suatu saat Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel, mau dimatikan, nyawanya mau diambil. Kata Ibrahim, kamu siapa? Saya Israel. Mau apa? Nyambut nyawa Anda. Jawabnya Ibrahim, kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dikasih? Ini enggak masuk akal. Ini mesti kamu salah. Israel kamu pasti salah. Ya mungkin saja karena enggak pernah ngaji di pelosok. Malaikat Israel enggak pernah ngaji di pelosok. Jadi mungkin salah. Tapi ketika Israel begitu kan bingung Israel. Jadi malaikat itu ya boleh bingung. Ya sebenarnya banyak malaikat bingung. Tidak manusia atau malaikat bingung juga banyak. Akhirnya Israel datang. Matur teng Allah, ini gimana ya Allah? Kata Khalilukar Rahman Ibrahim gini. Kata Allah, bilang saja begini. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ketemu sing dikasih gak siap. Itu logika apa? Ini gue Fasul Masail bisa. Akhirnya Israel bilang, kata Allah begini logikanya. Takbirnya begini kalau dalam Fasul Masalah itu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih enggak seneng kalau ketemu yang dikasih. Kalau enggak mau mati artinya enggak siap ketemu yang dikasih. Oh iya siap. Putus Fasul Masail selesai. Bisa dijual itu hasilnya nanti karena sudah putus. Jadi memang Fasul Masail itu penting. Saya tuh punya kitab banyak termasuk kitab-kitab munaqasyah. Yang dikarang ini karena temanya Imam Ghazali. Saya punya banyak kitab Imam Ghazali dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab debat kayak Mustasfa, terus kitab-kitab Imla. Pokoknya kitab Imam Ghazali sing ndekne ngamuk. Karena kalau beliau pas wali kutub kita niru kok GR teman. Jadi saya niru yang pas beliau marah. Saya punya kitab yang mulai min awali hatta akhiri beliau marah terus. Namanya Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Itu memang beliau ngarang pas posisi marah. Orang bully Ihya, orang menyakiti Ihya, orang nggak suka. Terus beliau menjawab itu. Ya hater lah kira-kira gitu. Ini gaul ini bahasa ini gaul.
Saya itu sebenarnya ya itu tadi. Kalau saya boleh milih takdir, saya nggak seneng beliau menjadi bahasa saya. Karena kalau neng jazil kan asli, nggak apa-apa saat azim. Ini kan iya iya Babi lah. iya ari itu jadi tapi ya nggak apa-apa itu takdir sudah. Karena dikatakan ari itu min haitsu hukmud dunya. Tapi min haitsu hukmil lauhil mahfuz sudah ditulis mulai dulu. Jadi ya sudah nggak apa-apa lah. Ini juga kawak sudah ditulis di lauh mahfuz. Yang ngaji Gus Dah di Lasem, yang untung dia. Yang panen kita. Iya, jadi sebenarnya yang ngaji sama Badawi itu Mbah Dah, Gus Dah itu. Tapi Gus Dah nggak jadi mantu Badawi, yang panen ini dapat cucunya Badawi. Ini keajaiban. Nggak ikut ngaji, dapat panen. Ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Allah itu maha saatir rahmah. Jadi yang amal bahnya cucunya kebagian. Katut kamat. Sehingga kalau Gus Kausar gak pinter alfiah itu tak bully betul. Dulu Mbah Jazuli terkenal dengan alfiahnya. Saya sering diceritain Mbah Mun, Mbah Khim pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng Mbah Mun. Gara-gara kesemsem alfiahnya Gus Ali. Gus Ali itu bandar. Itu akhirnya Mbah Khim minta pindah ke Peloso karena ingin alfiahnya Mbah Jazuli. Akhirnya Mbah Khim yang pamannya Mbah Mun yang Kiai Pondok Mus itu mondoknya di Peloso. Gara-gara kesemsem alfiahnya Kiai Jazuli. Nanti kalau orang ngaji alfiah di Peloso berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar. Jadi dulu daya tarik alfiahnya Mbah Jazuli sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah Peloso. Jangan sampai anakku mondok Gus Kausar pindah. Ini nanti bahaya itu. Saya sering ketemu beliau di Lasem, jadi saya akrab sekali karena beberapa kali. Kemarin Mbah Jamil juga di rumah saya, baru kemarin tilik haji. Mertuanya ini, mertua juga buyut saya, mbah saya. Saya teruskan menyangkut teori L. Saya sering guyon di mana-mana dan ini nyata. Dulu itu pernah seorang ulama meragukan, jangan-jangan benar-benar cengkeh itu pewangi. Buktinya kalau bikin kue itu dikasih cengkeh supaya tambah wangi. Pertanyaannya secara fikih, kalau cengkeh itu pewangi, berarti orang rokok pas ikhram itu bayar dam karena pakai apa? Pewangi. Oke, itu hampir putus. Tapi ada yang nyoal, ya kayak jenengan Fasul Masail itu. Berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena itu pewangi. Kan, gitu. Jadi silahkan imamnya ya rokokan, makmumnya. Wah ini kan at-tatayyub yaumal Jum'ah. Wah itu bisa celaka. Gitu. Barokahnya penggugat itu, fatwa itu di-cancel. Udah usah. Batal. Kacau semua. Artinya debat itu penting. Debat itu penting. Karena orang akan tahu. Makanya Alfiyah dari awal sudah memaklumatkan fa'iqatan Alfiyah tabni muti. Karena ilmu itu setelah digugat. Itu kelihatan salahnya. Yang paling masyhur dalam usul fikih misalnya. Ini saya ngomong kelas A karena hormat sama santri Al-Falah. Apalagi ini katanya peserta Fasul Masail. Nara fahmi kebuangetan. Samaan gak usah tersinggung biasa saja. Ini kan ranah ilmu. Ya anak mbak boleh, wong itu oleh tersinggung, wong lanang ra oleh. Biasa wong itu tersinggung, wong lanang kebablasan. Notabene dalam usul fikih atau dalam hukum fikih itu kan hukum yang wajib, haram, mubah dan sebagainya. Itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Padahal mubah itu terkenal sekali, tapi sebagian ulama mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena setiap orang melakukan mubah pasti bersamaan dengan itu tarkul haram. Misalnya tidur itu mubah, padahal pas tidur tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak demenan, tidak macam-macam. Berarti tidur itu mubah apa tarkul haram? Tarkul haram wajib apa mubah? Wajib. Berarti turu? Waduh. Sepotongan-potongan ini untuk ijazah rusak. Hati jaya gambar. Di situ jelas, sampean kalau nggak percaya cari di Lubul Usul itu. Alasannya Al-Ka'biyah itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Sama siapa takbirnya? Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan pasti banyak keharaman yang Anda tinggalkan. Fa yatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Orang diam artinya enggak bunuh orang. Orang tidur artinya enggak ngrasani orang. Wa tarkul haram wajib, fal mubah wajib. Ternyata akhirnya yang hukum mainstream bahwa mubah itu ada dirubah wal mubah min haitsu dzatuh, ditambahi min haitsu dzatuh.
Karena kalau min haitsu atharul mubah adalah wajib karena terjadi tarkul haram. Itu barokahnya gugatan. Akhirnya wal mubah min haitsu dzat. Ya umumnya mas saya sarang baca min haitsu dzat karena masih ngikuti kaul ashah kalau haitsu wajib butuh pada jumlah. Tapi kalau ada yang baca min haitsu dzat anggap ae wong pinter. Mergo roh kaule nak haitsu le mudhof ning mufrad ya anggap ae wong pinter. Utawa pancen ra iso. Ya, tahu ketepaan ya, tapi tidak tahu saya. Jadi ini santai-santai saja, sampean dendam ya boleh karena saya gojlok. Tapi saya berhak lebih dendam karena saya jauh-jauh dari kesini untuk ngaji sama sampean gak matur nuwun kebablasan. Padahal saya sesuai harus ngaji di Sedan. Nah kembali ke Said Umar Sato. Said Umar Sato ini punya murid namanya Ahmad bin Syu'aib. Yang akhirnya Mbak Ahmad ini punya putri namanya Mahmudah, terus punya putra Mbah Mun. Mbak Ahmad Syu'aib ini punya cucu namanya Hamzah Sato yang besok saya ngaji. Jadi biasanya ngaji di Sedan tuh hanya dua. Yang khataman Quran saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Mulai dulu ya zaman bapak sama Mbah Mun, sekarang saya sama Mbah Mun. Sudah ada mungkin 14 tahun saya barengi Mbah Mun. Yang ngaji Qurannya saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Tapi kalau besok karena Mbah Mun sudah wafat, intaqala ila rafiqil a'la, saya mungkin sama Gus Wafi atau sama siapa. Said Hamzah ini juga yang Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sehingga sanad di daerah saya itu benar-benar jadi sanad yang luar biasa dekat dan bahkan jadi sanad dan ahwalian, bukan sekedar sanad seperti untian mutiara atau untian, tapi memang sadi perilaku. Sampai guyonannya itu orang alim nara setengah hafal i'anah. Orang alim nara pati setengah hafal. Karena i'anah ini dibawa cucunya ke Sedan, ke Sarang, ke Naruan. Bahkan Said Hamzah itu sering tidur di rumah saya dulu. Karena ya temannya buyut saya, temannya buyutnya Gus Akhwas, temannya karena Hamzah itu bin Abdullah bin Umar. Said Umar ini kakaknya sekaligus gurunya Said Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Jadi makanya saya ketemu jenengan ya pede saja. Buyut-buyutku koncone sing ngarang kitab. Lagi putu padha ra iso ngarange lah. Tapi suatu saat insya Allah punya karangan, gitu tunggu mawon. Ojo karangan bunga, karangan kita, maksudnya karangan kita. Sembrono. Memang benar-benar ngarang kita. Nah, kenapa ilmu itu butuh digugat? Kalau ndak ya habis kita. Misalnya kitab takrib itu mengatakan mabit bimina Musdalifah sunat apa wajib? Sunat. Fathul Qorib membenarkan yang benar adalah wajib. Padahal kitab kecil. Karena Fathul Qorib itu nyarai takrib, kitabnya mau kecil. Itu aja sudah ada gugat-menggugat. Apalagi Bahsul Masa. Gue takbir pirang-pirang dino nganti runtuh. Kan yo isin. Cara saya emang harus ngerengel itu satu-satunya acara. Ini kan harga diri. Apalagi di daerah santri ini kan isin gitu. Oh isin pol. Lah musokhah yang bijak adalah yang memutuskan mauquf. Makanya kalau musokhah bilang mauquf, kemungkinannya dua. Kalau nggak bijak ya panjang ra paham. Karena masalahnya mustabih, kayak iya kayak tidak. Nggak apa-apa. Nggak paham itu bagus loh. Kalau memang masalah itu sulit, bagus nggak paham. Kalau sulit kok memaksa paham, ya paham. Saya punya sekian contoh ya, perdebatan ulama. Saya punya kitab namanya itu Al-Ghiyasi, Filtisamid Zulam, karangannya Imam Haromen. Saya juga punya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madzhab. Saya juga punya kitab disertasi doktor, profesor cucunya masih keluarganya Syekh yang di Syria, namanya Adib. Niku nulis disertasi doktoral tentang Imam Haromen. Itu luar biasa. Ternyata saya cek isinya Ihya sama Imam Haromen fil fikih, tentu fil fikih karena selain fikih Imam Ghazali itu tidak nginduk Imam Haromen. Sudah saya katakan tadi, fit tasawuf nginduk Kutil Qulub, fi manaqibil akhyar nginduk kitab apa? Hilyatul Auliya. Dan memang kitab itu harus nginduk supaya muttabi. Itu misalnya fikih begini, pertanyaannya fikih begini. Lauto bakot dunya al haramu. Lalu kita gimana? Semua dunia ini haram. Lalu orang Islam harus bagaimana? Pilihannya hanya dua. Kamu makan berarti memakan barang haram.
atau tidak makan, kemudian makanan itu dipakai taqawi ahlil fiski atau taqawil fusak li fiski. Itu debat. Sampai saya saking lamanya belajar, sampai saya sholat hajat ingin paham. Dan akhirnya paham. Dan ini karena ini lembaga Fathul Masail, silakan Anda uji pendapat saya. Anda boleh tidak cocok, tapi kualat, mesti tak jamin kualat. Karena mikir saya sudah lama kan sama Allah lewat istikharah. Sampai dadakan gugat, oh mesti kualat. Nah kalau gak kualat, berarti podo elit, podo alime lah, gitu kira-kira. Nggak, misalnya gini, saya misalnya ini contoh. Zaid itu fasek. Fasek punya uang 1 juta. Saya ulang lagi, Zaid itu fasek punya uang 1 juta. Delalah pas ketemu Gus Kausar karena melihat wajhul alim itu barokah. Delalah itu. Kepikiran ngekekno duit nih Gus Kausar. Gus, uang ini untuk jenengan. Loh, saya berkali-kali dikasih orang fasek. Memang khasnya orang alim itu menarik. Angger kira menarik berarti taqabbalallahu minna itu. Saya sering ketemu orang, loh betul. Orang bulat-bulat yang tobat karena ngaji saya itu banyak. Padahal ya gak ketemu. Kadang lewat YouTube, saya itu berkali-kali orang mau tobat itu. Jadi kalau orang kok dengar suara orang alim tidak tobat itu ya masalah. Yang masalah yang alim itu. Ya agak masalah itu, memang agak masalah. Banyak yang tobat. Saya cerita ini bukan cerita tentang saya, tentang barokatul ilm. Jadi ini bukan urusan ujub takabur, tapi tentang barokatul ilm. Kayak tadi saya cerita barokahnya Gus Dah. Akhirnya Gus Kausar yang dapat ning Jasil. Yang ngaji abahnya, Yang panen saya. yang panen Gus Kausar. Semoga nanti diwales. Nanti yang kangelan ini yang panen anak. Tapi ya gak apa-apa, semua anak itu gak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu, saya tadi cerita kemana yang apa? 1 juta tadi. Gus Kausar karena sufi, sufi latihan, masih coro wali, masih amatir. Milih dan nerima. Wah enggak, saya ini Gus, saya ini orang bersih, nggak mau nerima uang dari orang fasik. Kemudian si fasik ini potensinya. Ya wes, tak kayak ora gelem, tak nggo demenan meneh, tak nggo judi meneh, atau tak nggo medok meneh. Tapi kalau gelem, bisa saja orang ngomong gini, kiai ketemu wong fasik berduit ya gelem. Potensinya ini kan, lah ini wajib mauquf. Kalau seperti ini wajib mauquf. Wajib mauquf ini. Kalau nggak mauquf bahaya. Wajib mauquf kan? Karena kalau nerima ternyata kiai itu sangger duit kaum fasik lah. Gelem. Tapi kalau tidak menerima kemudian hadzal zalim yasta'inu bihadzal mal li fi'lil haram. Salah kamu kan? Andai kan kamu terima, kan dia tidak punya perangkat untuk beli khomer, misal atau beli wedoan. Ini bisik saya beli wedok katanya, nggak tahu saya maksudnya. Tapi gara-gara tidak kamu terima, dia cukup punya uang untuk beli tadi, yang haram-haram itu. Kamu ikut salah nggak? Karena menolak. Tapi ketika kamu menerima, kemudian orang alim tercemarkan. Wong alim gampang, kayak duit menang. Ayo milih mana? Ayo, silakan dimulai Fathul Masailnya. Ayo. Ayo silahkan, ayo ini ada mushaf banyak di atas ini. Jawab sekarang apa tidak usah dijawab? Ini masih 5 menit ini. Mauquf atau mauquf? Mauquf, kata beliau mauquf. Tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada. Saya tidak bilang jawab loh, padanan seperti ini ada. Ya misalnya tadi, ghanimah itu amwalul kufar. Ya gitu aja, tidak usah saya terangkan detail. Ghanimah itu amwalul kufar. Dan namanya amwalul kufar bisa saja mereka dapatkan, dan kebanyakan, bukan saja kebanyakan dari jual khomer, jual babi. Mungkin nyuwun sewu sebagian jual prostitusi. Namanya amwalul kufar. Maka normalnya ghanimah itu haram. Karena min amwalil kufar yang notabene pasti materinya banyak yang haram. Sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Oke, itu fikih pertama. Fikihnya Gus Kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Era Rasulullah Muhammad ghanimah itu dihalalkan. Karena kalau itu dikembalikan ke mereka, pasti yasta'inu nabiha alal ma'ah, pasti dipakai perangkat maksiat. Makanya ini clear mauqufnya. Yang kubu sebelah nabinya sebelum Nabi Muhammad,
Yang kubu sebelah nabinya Nabi Muhammad. Enggak apa-apa. Dan dalam hal seperti ini kita memang boleh ngikuti siapa saja. Makanya itu uniknya Rasulullah ngendikan al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak mengatakan warosati, waris ingsun. Karena Nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A, kelas super, sehingga umatnya agak kuat niru. Jadi Joko-Joko sing rapayu rabi, wis niru Nabi Zakaria gitu. Enggak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad. Istrinya banyak, adil, tentram. Kan enggak mungkin gini niru. Kowe bojone meloro telu, mesti masalah tak jamin. Bojo sitok ora persis Nabi, yang Nabi garwane ndak sitok. Gak payu rabi malah ora persis blas. Kalau sudah seperti ini ya sudah al ulama warasatul anbiya. Nah, kebetulan ada nabi yang enggak nikah, yang masyhur Yahya dan Isa. Dan ada ulama kita yang niru itu, Syekh Nawawi. Siapa? Imam Nawawi, maksudnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu. Itu udah nikah. Bukan karena enggak payu, memang enggak nikah beliau. Lalah namanya beliau itu Yahya. Yahya bin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Makanya Mbah Mun kalau nerangkan itu nangis. Lah iya. Pangeran cek pinter. Delalah Imam Nawawi jenenge Yahya. Di bapak jenenge Zakaria. Lalah ya ora rabi ya alim. Lah anakku ora rabi tok ndak alim kata bapak. Makanya ini bukan al ulama warosati tapi al ulama warasatul. Ada umatnya Nabi yang kuwereng garis keras. Karena niru Nabi Nuh. Ada ulamanya Nabi yang lunak karena niru Nabi Ibrahim. Makanya ketika menyikapi Asra Badrin, tawanan-tawanan Badar, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ini gimana Asra Badrin? Hum asyiratuk, hum aqaribuk. Ini kerabat engkau, ini sanak-sanak. Ya maafkan saja. Sayyidina Umar, itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu, ingin bunuh engkau ya Rasulullah. Humul ladzina akhrajuka wa hammu ayaktuluka kadza wa kadza. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan, ingin bunuh jenengan, ketangkep ya bunuh kok repot. Itu kira-kira Madura ya, enggak tahu saya itu. Ini kan katanya sejawa Madura ya. Enggak tahu, orang Madura turunan Umar Mojokerto ya enggak tahu saya. Tahu saya. Secara genetik nasab enggak tahu saya. Tapi ya bagus lah, hirohnya mirip siapa? Umar. Nabi enteng saja. Enggak kayak musuh sekarang kalau ada debat bingung, Nabi ya santai aja. Nabi ngendikan masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim. Itsqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masalu kaya Umar kama salinu itsqala rabbil tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Enteng saja Nabi, enggak mau kuf. Napa? Karena Nabi hafal Quran, sekian ayat untuk ini ada ayat semua. Nah kalau sampean kan enggak hafal Quran. Pokoknya ada takbirnya di kitab apa? Pokoknya ada. Wong jenenge kitabe ora roh pemene halamane. Wes musibah lan musibah. Ya tapi sudahlah ini zaman akhir sudah begini sudah baik ya. Sekian